Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Tanyun menyimpan 4 pedang Dewa Hongmeng, Tanyun melirik pedang dewa yang berada di tangan kerangka Dewa Manhuang. Melihat pedang Dewa Manhuang, Tanyun seketika memikirkan Nanggong Yukin. 2 tahun yang lalu, saat dirinya dan Nanggong Yukin melakukan duel hidup dan mati, Tanyun melihat Nanggong Yukin dapat menggunakan teknik pedang milik Dewa Manhuang. Adapun mengapa Nanggong Yukin bisa mendapatkan teknik pedang Dewa Manhuang, Tanyun menduga bahwa Dewa Manhuang dengan sengaja meninggalkan slip batu giok yang berisi teknik pedang miliknya di medan perang para dewa. Bagi Tanyun saat ini, Nanggong Yukin merupakan musuhnya. Tanyun berkata, "Nanggong Yukin, meskipun kamu memiliki teknik pedang milik Dewa Manhuang, tetapi kamu tidak dapat memaksimalkan teknik itu karena pedang Dewa Manhuang berada di tanah abadi, tepatnya di jurang pemakaman dewa ini. Tanpa pedang Dewa Manhuang, teknik itu bukan apa-apa." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun bergumam di dalam hatinya, "Aku tahu bahwa aku tidak pernah berbelas kasihan pada musuh. Tetapi, mengapa aku tidak bisa menghabisi Nanggong Yukin?" Mengesampingkan pikirannya terhadap Nanggong Yukin, Tanyun tidak berencana untuk mengambil pedang milik Dewa Manhuang, karena pedang itu adalah pedang kesayangan Dewa Manhuang. Tanyun membiarkan pedang itu terus bersama kerangka Dewa Manhuang. Tanyun akan berlatih tubuh tirani Hongmeng. Setelah selesai berlatih, Tanyun akan mengaktifkan kembali formasi pelindung supaya pedang Dewa Manhuang tidak dicuri oleh orang lain. Tanyun berkata, "Medan perang para dewa, tanah abadi, dan ngarai para dewa, ketiga tempat itu akan aku ambil di masa depan, karena 4 dewa bawahanku yang paling setia terkubur di 3 tempat itu." Setelah itu, Tanyun memerintahkan kera iblis untuk melindungi dirinya. Tanyun duduk bersila, memasuki meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Saat Tanyun menerobos dari alam jiwa janin tingkat 9 menjadi alam pemurnian jiwa tingkat ketiga, Tanyun sekarang dapat menggunakan cairan ilahi Hongmeng untuk menempa tubuhnya. Tubuh tirani Hongmeng memiliki 24 tingkat. Tingkat pertama adalah penguatan kulit. Tingkat kedua, penguatan otot dan tulang. Tingkat ketiga, penguatan 3 jiwa dan 7 jiwa, serta 8 meridian. Tingkat kelima, darah dari garis keturunan Hongmeng. Pada saat itu, tubuh akan melonjak hingga 10 kaki. Sekarang, Tanyun telah mencapai tahap puncak tingkat kedua dari tubuh tirani Hongmeng. Sekarang Tanyun ingin mencoba melatih tubuh tirani Hongmeng supaya mencapai tahap awal tingkat ketiga. Tanyun menggunakan cairan ilahi Hongmeng untuk menempa tubuhnya. Proses menempa tubuh sangatlah sakit. Wajah dan bahkan seluruh tubuh Tanyun dipenuhi dengan retakan. Suara patah semua tulang terdengar dengan sangat jelas. Siksaan yang tak tertahankan merusak semua otot Tanyun. Ketika semua tulang dan otot milik Tanyun hancur berkeping-keping, cairan ilahi Hongmeng langsung membentuk tulang dan otot yang baru. Tulang dan otot yang baru jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama proses pembentukan ulang, rasa sakit menjadi lebih kuat. Tanyun kehilangan kesadarannya karena tidak kuat menahan rasa sakit. 3 bulan kemudian,
proses pembentukan ulang sudah selesai. Tanyun duduk bersila, merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya. Tanyun sangat gembira saat ini. Dengan selesainya pembentukan ulang otot dan tulang, itu berarti Tanyun telah memasuki tahap awal tingkat ketiga tubuh tirani Hongmeng. Sekarang Tanyun dapat menghancurkan senjata roh tingkat tinggi dengan tangan kosongnya. Tanyun melakukan meditasi lagi, datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual. Tanyun ingin menerobos ke tahap menengah tingkat ketiga tubuh tirani Hongmeng. Tanyun hanya perlu membentuk ulang kembali jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Jika tiga jiwa itu sudah selesai dibentuk ulang, maka Tanyun memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata harta karun tingkat rendah hanya dengan tangan kosong. Tanyun mengendalikan 60 cairan ilahi Hongmeng untuk membuat ulang jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Meskipun jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan hanya seukuran kepalan tangan, tetapi ketiga jiwa itu dapat menampung kekuatan ilahi yang begitu banyak. Saat proses pembuatan ulang ketiga jiwa itu, Tanyun merasakan sakit yang luar biasa. Setelah beberapa saat, Tanyun mengeluarkan banyak darah dan merasa akan pingsan. Pada saat sebelum pingsan, Tanyun meminta kera iblis untuk melindungi dirinya. Waktu berlalu, 4 bulan kemudian, Tanyun masih membuat ulang 3 jiwanya. Kera iblis memegang tongkat hitamnya sambil menjaga Tanyun. Di sisi lain, tepatnya di gerbang dalam sekte suci Huangfu, ratusan ribu murid gerbang dalam sedang berdiri. Mereka semua menatap ke arah monumen daftar naga. Di atas menara batu giok, Dante Xuangsong berdiri dari tempat duduknya dan melihat ke arah daftar naga. Lebih dari 700 murid yang telah gugur saat mengikuti uji coba di tanah abadi. Nama mereka tertulis di daftar naga. Di antara nama-nama yang tertulis, ada nama Tanyun. Sekarang, Mu Mengyi dan murid seangkatannya yang telah menerobos ke alam pemurnian jiwa tingkat pertama menjadi murid gerbang abadi. Dan Te Xuangsong berkata, saat uji coba di tanah abadi, murid sekte suci Huangfu diincar dan dihabisi oleh murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Tetapi ada seorang murid dari divisi pil yang sangat pemberani. Dia adalah Tanyun. Tanyun sendiri hampir menghabisi 3.000 musuh. Tanyun tidak hanya membuat prestasi besar dalam uji coba, tetapi Tanyun juga menyelamatkan lebih dari 200 murid sekte suci Huangfu. Tetapi Tanyun telah mati pada usia yang masih muda. Tanyun adalah sebuah kebanggaan bagi sekte suci Huangfu. Perjuangannya tidak akan pernah dilupakan. Tanyun akan hidup selamanya di hati kepala sekte ini. Dan Te Xuangsong menekan kesedihan dan kemarahannya, lalu berkata lagi, kepala sekte ini telah membuat sebuah patung untuk mengenang Tanyun. Cincin Qiangkun dan Te Xuangsong menyala, dan keluar sebuah patung yang sangat megah. Patung itu terbang ke bagian sisi kiri daftar naga. Patung itu setinggi 1.800 kaki dan lebih tinggi dari daftar naga. Patung itu menggambarkan Tanyun yang sedang mengenakan jubah putih. Semua orang yang melihat patung itu menjadi tahu betapa pentingnya Tanyun di hati kepala sekte. Semua murid divisi pil menangis saat menatap patung Tanyun. Para tetua divisi pil gerbang dalam sangat ingat bahwa Tanyun pernah naik ke pagoda lantai 108. Tetapi saat ini mereka tidak menyangka bahwa Tanyun telah pergi selamanya.
Alasan mengapa patung Tanyun sangat megah hanya Dante Swangsong yang tahu. Itu karena Tanyun memiliki ide-ide yang luar biasa untuk membuat sekte suci Huangfu berkembang. Kota dagang terbesar di pegunungan hukuman surgawi juga termasuk ide dari Tanyun. Perjalanan hidup Tanyun saat di sekte suci Huangfu juga ditulis di bawah patung itu. Pertama, mengenai Tanyun yang mengikuti tes masuk ke sekte suci Huangfu di kota Wangyue. Selain itu, ada cerita di mana Tanyun dianggap sampah oleh 9 kepala divisi gerbang dalam. Lalu penatua agung gerbang luar, yaitu Shen Qingfeng, menjamin dengan hidupnya supaya Tanyun bisa masuk ke dalam divisi pil gerbang dalam. Di gerbang dalam, Tanyun menaiki pagoda ruang dan waktu lantai 108 dan menjadi murid pertama gerbang dalam yang mencapai lantai 108 sejak sekte suci Huangfu didirikan. Tanyun dalam kompetisi 3 sekte kuno, dirinya membuat divisi pil menjadi juara pertama. Padahal dalam 30.000 tahun terakhir, sekte suci Huangfu tidak pernah menang dalam kompetisi pil. Tetapi Tanyun memecahkan hal itu. Selain itu, Tanyun menjadi juara dalam kompetisi 9 divisi gerbang dalam dan menempati peringkat pertama daftar naga. Di barisan terakhir tertulis bahwa dalam uji coba di tanah abadi, Tanyun menghabisi musuh dan menyelamatkan para murid sekte suci Huangfu yang tersisa. Dante Swangsong juga menuliskan kata, Tanyun, murid paling jenius yang pernah ada. Pada saat ini, semua murid yang membaca perjalanan kisah hidup Tanyun menjadi sangat menghormati dan mengagumi Tanyun. Shen Shubing telah dipromosikan menjadi tetua gerbang abadi lebih dari setahun yang lalu. Sekarang, Shen Wende menjadi kepala divisi pil gerbang dalam. Shen Wende menyeka air matanya dan berkata, semua murid divisi pil, cepat beri penghormatan pada Tanyun. Setelah itu, Shen Wende menghadap patung Tanyun dan membungkuk dalam-dalam. Murid divisi pil dan murid tukang lainnya membungkuk sambil menangis. Segera, ratusan ribu murid dari 8 divisi lainnya membungkuk dalam-dalam ke arah patung Tanyun. Setelah semua orang memberi penghormatan pada Tanyun, Dante Swangsong berkata, seperti yang semua orang tahu, setengah tahun yang lalu, aku menyerah dalam kompetisi 3 sekte kuno untuk menentukan kota memasuki tanah abadi. Dengan cara itu, maka sekte suci Huangfu hanya memiliki kota 100 murid. 900 kota milik kita akan dibagikan pada sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Dengan kata lain, uji coba di tanah abadi kali ini, sekte suci Huangfu hanya 100 murid dan musuh totalnya ada 5.900 murid. Murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi memang kuat. Kepala sekte ini tidak ingin 100 murid yang mengikuti uji coba terbunuh. Tetapi itu sebuah aturan dari leluhur, di mana kita tetap harus mengirim 100 murid untuk mengikuti uji coba di tanah abadi. Mendengarkan hal itu, 9 kepala divisi dan ratusan ribu murid saling memandang. Dante Swangsong berkata, kalian juga harus tahu bahwa kalian bisa mati kapanpun saat mengikuti uji coba di tanah abadi. Mendengarkan hal itu, semua murid menjadi terdiam dan memikirkan banyak hal. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kepala sekte, aku akan berpartisipasi. Pada saat ini, Nanggong Ruksue yang telah memasuki alam jiwa janin tingkat 9 maju ke depan dan berkata lagi,
Kepala sekte, jangan khawatir. Meskipun kakakku merupakan gadis suci dari Istana Jiwa Ilahi, aku tetap akan menghabisi murid Istana Jiwa Ilahi. Dan Te Xuanzong berkata, baiklah, aku setuju. Dan Te Xuanzong berpikir bahwa murid sekte abadi dan Istana Jiwa Ilahi tidak akan pernah menyerang Nanggong Ruksue, karena mereka tahu identitas Nanggong Ruksue. Murid divisi Pil berkata serempak, kepala sekte, kami juga ingin berpartisipasi. Melihat adegan itu, Shen Wende menganggukkan kepalanya. 8 murid divisi lainnya melangkah maju dan berkata akan mengikuti uji coba di tanah abadi. Dan Niu menatap Shen Wende dan berkata, kepala, tolong izinkan aku. Murid ini ingin mewakili para murid tukang untuk pergi ke tanah abadi dan memberi penghormatan pada Kakak Tan. Tolong penuhi permintaanku. Pada saat ini, ratusan murid divisi Pil dan murid tukang berlutut satu demi satu dan berkata serempak, kepala, tolong penuhi keinginan Daniu. Shen Wende menggelengkan kepalanya dan berkata, Daniu, dengan kekuatanmu, jika kamu bertemu dengan murid Istana Jiwa Ilahi atau Sekte Abadi, kamu pasti akan mati. Daniu berkata, murid ini tidak peduli tentang itu. Murid ini hanya ingin menaruh dupa untuk Kakak Tan. Shen Wende menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan mengizinkanmu. Kemudian, dan Te Xuanzong memberitahu 9 kepala divisi bahwa dirinya harus mengurus kota dagang. Jadi, dia tidak akan pergi ke Sekte Abadi. Sebaliknya, dan Te Xuanzong mengirim Dan Tailong untuk memimpin mereka dan 100 murid untuk pergi ke Sekte Abadi. 2 bulan kemudian, Dan Tailong, 9 kepala divisi, dan 100 murid Sekte Suci Huangfu sampai di Sekte Abadi. Pada saat ini, ada 3.450 murid Istana Jiwa Ilahi dan 2.450 murid Sekte Abadi. Total 6.000 murid yang akan berpartisipasi dalam uji coba. 6.000 murid secara acak dikirimkan ke tanah abadi. Segera, para murid Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi langsung memburu para murid Sekte Suci Huangfu. Setengah tahun berlalu, di bagian terdalam jurang pemakaman dewa, Tan Yun berkata, akhirnya 3 jiwaku telah dibentuk ulang. Aku merasakan kekuatanku meningkat dengan sangat pesat. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual secara ekstrim. Kesadaran spiritual yang tak terlihat seperti gelombang mencangkup radius 2000 mil. Hal itu sungguh luar biasa. Tan Yun hanya alam pemurnian jiwa tingkat ketiga, tetapi jiwanya sekuat orang di alam pemurnian jiwa tingkat 9. Bahkan jika seseorang di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga memiliki teknik peningkatan jiwa, jiwa orang itu tidak akan bisa sekuat Tan Yun saat ini. Tan Yun memikirkan Mu Mengyi dan Song Wuxiao, lalu berkata, mereka pasti sangat mengkhawatirkanku. Aku harus kembali. Jika aku tidak salah menghitung, uji coba di tanah abadi telah dilaksanakan lagi. Itu artinya akan ada waktu di mana formasi teleportasi akan dibuka. Saat ini, Tan Yun mengeluarkan kekuatan spiritual untuk mengaktifkan formasi pelindung milik Dewa Man Huang supaya pedang Dewa Man Huang tetap aman. Tan Yun naik di pundak kera iblis dan berkata, "Kera tua, aku ingin kamu membawaku keluar dari jurang pemakaman dewa dalam waktu setengah tahun." Kera iblis menjawab, "Baik Tuan, aku akan melaksanakannya." Setelah itu, kera iblis melesat dengan sangat cepat.
Tan Yun tidak memanggil singa naga emas saat ini. Alasannya sederhana, karena setelah pulih, singa naga emas merasakan penghalang periode dewasa tingkat ketiga. Jadi dirinya sedang berlatih di dalam kantong binatang. Waktu berlalu, uji coba di tanah abadi segera berakhir. 1 juta mil lagi, Tan Yun akan sampai di luar gerbang jurang pemakaman dewa. Banyak monster tingkat 2 dan tingkat ketiga. Tetapi ketika mereka melihat kera iblis, mereka sangat takut sehingga mereka berjongkok di tanah dan tidak berani melakukan gerakan apapun. 5 jam kemudian, di sebuah gua 100.000 mil dari gerbang jurang pemakaman dewa, ada 3.100 murid istana jiwa ilahi dan 2.215 murid sekte abadi yang masih selamat. Mereka juga menunggu formasi teleportasi ruang dan waktu dibuka. Mereka sengaja menggali gua dan bersembunyi di tempat itu. Tujuan mereka adalah untuk menyergap para murid sekte suci Huangfu yang masih tersisa. Setelah beberapa saat, tiba-tiba di atas puncak, formasi teleportasi dibuka selama 1 jam. Seorang murid istana jiwa ilahi berkata, "Semuanya, formasi teleportasi telah dibuka. Aku pikir murid sekte suci Huangfu akan segera datang ke sini." Waktu berlalu, sebuah perahu perlahan mendekati formasi teleportasi. Di depan perahu ada seorang wanita berpakaian hijau sedang berdiri, yaitu Nanggong Ruksue. Setelah 1 tahun uji coba di tanah abadi, Nanggong Ruksue berhasil menerobos dari alam jiwa janin tingkat 9 menjadi alam jiwa janin tingkat sempurna. Nanggong Ruksue tampak sedikit lebih dewasa. Pada saat ini, Nanggong Ruksue melihat ke arah formasi teleportasi. Dirinya merasakan sesuatu dan menjadi waspada. Di belakang Nanggong Ruksue ada 30 murid. Di antara mereka, 13 murid divisi pil termasuk Danyu, 2 murid divisi jimat, 3 murid divisi jiwa kuno, 8 murid divisi senjata, dan 4 murid divisi angin dan guntur. Pada saat ini, semua orang yang berada di perahu mengetahui bahwa Nanggong Ruksue memperlambat kecepatan perahu. Mereka semua berkata, "Senior Ruksue, aku pikir tidak ada musuh di puncak. Apakah mereka sudah pergi memasuki formasi teleportasi?" Nanggong Ruksue memberhentikan perahu. Nanggong Ruksue menatap semua orang dan berkata, "Semuanya untuk mencegah terjadinya penyergapan. Kita tidak bisa pergi ke sana untuk saat ini. Mari kita tunggu sebentar. Ketika formasi teleportasi hanya tersisa 20 menit, aku akan melesatkan perahu secepat mungkin." Semua orang mengangguk dan berkata, "Kami akan mengikuti senior Ruksue." Waktu berlalu. Ketika formasi teleportasi tersisa 20 menit, Nanggong Ruksue mengendarai perahu harta karun tingkat tinggi dan melesat ke arah formasi teleportasi. Ketika perahu muncul ribuan kaki di bawah formasi teleportasi, Nanggong Ruksue berkata, "Cepat, kita masuk ke dalam formasi teleportasi." 30 murid mengeluarkan pedang terbang dan melesat menuju formasi teleportasi. Tiba-tiba, sebuah tawa disertai dengan niat membunuh terdengar. Ribuan orang keluar dari dalam gua. Mereka melesatkan cahaya pedang ke arah 30 murid sekte suci Huangfu. 30 murid sekte suci Huangfu tidak jadi memasuki formasi teleportasi. Mereka memilih menghindari ribuan cahaya pedang. Jika mereka memaksakan ingin masuk ke dalam formasi teleportasi, mereka bisa terbunuh.
5.325 orang dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi segera membentuk sebuah formasi yang mengurung 30 murid Sekte Suci Huangfu. Hanya Nanggong Ruksue yang tidak terkurung di dalam formasi. Seorang murid dari Istana Jiwa Ilahi menghampiri Nanggong Ruksue dan berkata, "Kami menghormatimu sebagai adik perempuan dari gadis suci. Cepat kamu pergilah." Nanggong Ruksue berkata, "Aku tidak akan pergi dari sini." Seorang murid laki-laki dari Sekte Abadi tertawa dan berkata, "Formasi teleportasi sebentar lagi tertutup. Setelah kita menghabisi 30 murid Sekte Suci Huangfu, kita akan segera masuk ke dalam formasi teleportasi." Lebih dari 2000 murid Sekte Abadi berkata, "Baik senior." Nanggong Ruksue berkata, "Tidak, tolong jangan lakukan itu." Tepat ketika Daniu dan 29 orang berpikir bahwa mereka tidak akan selamat, tiba-tiba aura yang sangat kuat dan dingin menyelimuti tempat itu. Ada sebuah suara terdengar, "Kalian orang-orang sialan, beraninya ingin menghabisi murid Sekte Suci Huangfu." Setelah mendengarkan kata-kata itu, semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat seorang yang menggunakan jubah putih. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.